Salam, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu Judika ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut hingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Judika atau Minggu Judika memberi pengertian ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ya Tuhan, lindungilah aku. Itulah pengertian kata dari Judika. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini lebih kental, lebih dekat dikenal orang dengan istilah perjanjian baru Allah terhadap bangsa Israel. Itu dilatar belakangi oleh adanya pertama sekali janji Allah kepada Abraham, nenek moyang orang percaya, bahwasanya dia akan menjadikan keturunan Abraham seperti pasir di laut dan seperti jumlah bintang-bintang di langit. Tapi yang jelas perjanjian antara bangsa Israel dengan Abraham ternyata menyecang, tidak dimaknai dengan kesetiaan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti, dan etikat hidup dan iman orang percaya keturunan dari Abraham tidak mencerminkan sebagai bangsa pilihan Allah itu sendiri. Dengan demikianlah Allah memperbaharui perjanjiannya kembali. Dia mengikat perjanjian kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Di Mesir mereka terbuang dan mereka seperti tidak bertuan. Dan kini mereka kembali dari Mesir, dipanggil oleh Allah. Dan persis di Gunung Sinai Allah memperbaharui perjanjian itu. Kamulah bangsaku dan akulah Allahmu. Allah berjanji menyatakan dirinya yang adalah yang ada. Aku adalah yang ada. Dan kamu adalah menjadi bangsa yang kupilih. Sejak itu bangsa Israel disebut sebagai satu bangsa pilihan Allah, khususnya keturunan daripada Yakub yang 12 bangsa itu. Kehidupan ini berlangsung terus dan berlangsung. Tapi yang jelas memang bangsa Israel secara kolegial yang kelihatan bahwasanya di depan Allah mereka atas nama pimpinan, atas nama bangsa, atas nama marga. Tapi yang jelas bahwasanya mereka sepertinya tidak memperlihatkan kembali cerminan hidup orang yang dipilih oleh Allah. Sampai kepada masa raja pilihan Allah, raja yang terkenal, Saul begitu baik tapi akhirnya berdosa. Diganti oleh Daud begitu luar biasa kepemimpinannya, tapi akhirnya berdosa. Dan diganti oleh Salomo yang sedemikian hebat, tapi jatuhnya berdosa. Dan akhirnya pecahlah bangsa Israel menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan, tahun 722 dan tahun 587
Israel Selatan diangkut ke pembuangan Babel oleh Raja Nebukadnezar. Oleh karena keberdosaan mereka. Saudaraku yang kekasih, ternyata di sana mereka juga tidak minta ampun. Banyak yang berdosa walaupun banyak juga yang percaya. Nabi Yeremia dipanggil untuk memberitakan berita sukacita tentang Allah di tengah-tengah pembuangan itu. Dan Allah melihat dan mendengar raungan-raungan orang yang sungguh-sungguh menyampaikan permohonan minta ampun dan pertolongan yang dari Allah. Allah mendengarkan individu-individu yang sudah tidak terorganisir lagi kebangsaannya di sana, keberimanannya di sana, keberibadahannya di sana. Dalam rangka itulah Allah menjawab, memperbaharui kembali perjanjiannya kepada oknum bangsa Israel. Kalau dulu bangsa terjemahannya dari kata am atau goim, kini Allah menyebutnya bukan lagi bangsa Israel, tapi kaumku, kaum Israel. Mulai kelihatan yang dipersoalkan oleh Allah adalah individu yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yang sungguh-sungguh meraung meminta tolong kepada Allah. Allah mulai memperlihatkan dirinya yang kreatif. Allah memperlihatkan dirinya yang inovatif sesuai dengan keadaan umat yang percaya kepadanya. Dia memberkati, dia memberikan pengharapan kepada setiap orang. Kalau dulu hukum Taurat hadir bagaikan representasi Allah, kini Allah mengatakan bahwasanya aku menuliskan Tauratku di dalam hatimu. Aku menuliskan Tauratku, hukumku di dalam hatimu. Mari kita lihat dari ayat 31 dan ayat yang ke-33. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya demikian, firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan lagi dipakai bangsa yang terjemahannya dari kata goim atau am. Kini menjadi tukar maknanya dan ditukar istilahnya. Rupanya istilah membawa makna perubahan. Peristilahan yang dipakai yang bergeser memberikan makna yang bergeser. Kini untuk menunjuk kaum itu disebut dengan istilah gur, yang menunjuk kepada oknum pribadi, lebih banter mungkin marga. Bukan lagi secara keseluruhan, secara kolektif kolegial. Karena secara kolektif kolegial Allah melihat semua bangsa itu sudah berdosa dipimpin oleh para pemimpinnya. Dan kini Allah mendengarkan raungan individu-individu. Dan Allah mau menyambut itu, Allah mau membanggakan itu, Allah mau memberkati orang-orang yang meraung, yang minta tolong kepada Allah di tengah-tengah pembuangan itu. Dalam ayat ke-33 lebih jelas dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapa itu? Bukan lagi dipakai bangsa, tapi kaum Israel. Kaum dalam arti secara persona, bukan lagi dalam kelompok yang sangat besar. Saudaraku yang kekasih, runtuhnya bait Allah dan Yerusalem di tahun 722 dan bangsa itu diangkut ke Babel. Mulai kelihatan bahwasanya fungsi fokus dari bangsa Israel telah runtuh. Kota bait Allah di Yerusalem mulai runtuh fokus di sana. Dan mulai digaungkan bahwasanya yang menjadi fokus dari perhatian dan iman dari semua persekutuan kehidupan orang beriman bangsa Israel mulai menuju kepada person Mesias yang janjikan dari tunggul marga Isai yang nanti lahir dari keturunan Daud, menunjuk kepada person Mesias Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu pada masa ini juga fokus perhatian iman orang percaya bukan lagi Yerusalem dan bukan lagi bait Allah, tapi adalah kepada person
Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati dan bangkit, dan dia tidak ada secara fisik, dan kini menunjuk kepada roh umat manusia, dan umat manusia secara person disebutkan sebagai bait Allah, sentral daripada kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita sehari-hari, yang perlu kepada hatinya, yang perlu kepada pribadinya, kepada pikirannya, kepada kehidupannya. Dituliskan firman Allah, dituliskan bait Allah, dituliskan hukum Allah, dituliskan segala sesuatu yang bersumber dari Allah, dituliskan hukum Allah supaya sungguh-sungguh menghidupi segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah, bukan lagi dibicarakan secara kolektif, kolegial. Disinilah pembaharuan perjanjian yang dimaksudkan oleh firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia, sehingga mereka yang ketika itu bangkit dari rasa ketertindasan yang konon mereka masih terbuang dan akan kembali dari pembuangan Babel, merasa dibanggakan sekalipun terkucil secara pribadi di tengah-tengah pembuangan ini. Saudaraku yang kekasih, mungkin pada masa kini juga saudara merasa kesepian dan tersendiri, tapi Allah mengadakan perjanjian baru kepada saudara yang membuka hati, yang membuka pikirannya. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah, yakni Allah pemilik matahari, pemilik bulan menerangi siang dan malam, yang mau menerangi hati, pikiran kita, yang membuka hati untuk menerima perjanjian baru dalam kehidupan kita, yakni menuliskan hukum Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau sebelumnya bangsa Israel merasa putus asa, seolah-olah hukum Taurat sebagai pertanda kehadiran Allah bukan lagi milik mereka, dan mereka sudah jauh dari hal itu akibat dari pimpinan-pimpinan suku marga dari mereka, sehingga yang orang kecil di garis orang-orang yang terhempas merasa Allah jauh. Tapi diyakinkan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-36 itu, bahwasanya Allah yang memiliki ketetapan, yang memiliki hukum, tetap akan memberikan hukum dan peraturannya kepada bangsa Israel secara pribadi-pribadi, kepada oknum-oknum yang sungguh-sungguh mau untuk menggantungkan kehidupannya kepada Allah itu sendiri. Dan terakhir dikatakan oleh firman Tuhan, dia meyakinkan orang yang gamang secara pribadi yang terhempas di tengah-tengah pembuangan itu, bahwasanya kasih Allah tidak bisa diukur. Cinta kasih Allah, sikap perilaku Allah yang mungkin dilihat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh seolah-olah ditinggalkan, berbalik dari mereka. Tapi Allah dari ayat ini menyatakan bahwa sikapnya, tindakannya tidak terbatas terhadap orang-orang yang percaya. Sikap cinta kasih dan tindakannya terhadap oknum-oknum yang percaya kepada dia senantiasa terus-menerus bergulir dan menemani mereka. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-37, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikian firman Tuhan. Allah memaklumi apapun yang diperbuat oleh orang-orang yang menjadi di depan, demi untuk mempertimbangkan orang-orang yang terhempas, dan dia menuliskan rohnya di hati mereka, sehingga mereka memperoleh pembaharuan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dan yang merasa dilindungi oleh Tuhan, mari buka hati pikiran untuk diperbaharui oleh Allah, sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh membawa pembaharuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang menjadi fokus iman percaya kami, membawa pembaharuan atas hidup kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bersama-sama kami. Kami sambut sabdamu, kami lakukan sabdamu,
kami mau menjadi alat-Mu memperbaharui kehidupan kami dan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.